Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami perwakilan dari kelompok 4 akan menyampaikan video bahan ajar mata kuliah Bahasa Indonesia berdasarkan makalah kami yang berjudul Paragraf. Materi yang dibahas dalam video ini mencakup yang pertama pengertian paragraf, terus yang kedua fungsi dan tujuan paragraf, yang ketiga syarat-syarat paragraf, selanjutnya yang terakhir jenis paragraf berdasarkan beberapa aspek. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan materi. Poin pertama, pengertian paragraf. Paragraf di sini itu bukan cuma soal teks yang menjorok ke dalam dari tepi ke kiri, dari tepi kiri. Lebih dari itu, paragraf di sini adalah satu kesatuan ide. Dalam satu paragraf, semua kalimat itu harus nyambung dan ngebahas satu topik utama. Terus, paragraf ini biasa disebut bagian kecil dari sebuah penulisan, tapi justru dari paragraf inilah kualitas penulisan itu bisa kelihatan. Kalau paragrafnya itu rapi dan jelas, berarti penulisannya itu berpikirnya juga runtut. Poin yang kedua yaitu fungsi dan tujuan pembentukan paragraf. Paragraf memudahkan pembaca untuk memahami ide utama dalam sebuah tulisan, karena seharusnya dalam satu paragraf itu hanya berisi satu gagasan pokok saja, agar tidak membingungkan oleh pembaca. Fungsi yang kedua yaitu menandai adanya perpindahan gagasan. Jadi, ketika paragraf itu berganti, itu berarti penulis sudah membahas ide yang baru. Dan fungsi yang ketiga yaitu membantu penulis untuk mengembangkan pikiran secara runut dan sistematis. Selanjutnya, poin yang ketiga, syarat paragraf. Supaya paragraf di sini enak dibaca dan mudah dipahami, di sini ada 3 syarat utama yang harus diketahui. Yang pertama, kesatuan. Terus yang kedua, koherensi, yang ketiga, kelengkapan. Kesatuan di sini maksudnya paragrafnya itu harus fokus ke satu ide pokok. Kalau bahasanya nyelip ke bahasa lain dan gak nyambung, maka paragrafnya itu bisa jadi kacau dan bikin pembaca itu bingung. Terus yang kedua, koherensi sama dengan kepaduan. Paragraf di sini isi dalam kalimat-kalimatnya itu harus nyambung secara logis. Maksudnya nyambung secara logis itu harus ada alurnya, harus mengalir, dan gak loncat-loncat. Selanjutnya, syarat yang terakhir, kelengkapan. Maksudnya kelengkapan di sini paragrafnya itu harus mempunyai penjelasan yang cukup. Gak cuman ngulang ide utama doang, tapi harus dijelasin pakai contoh, saran, atau penjelasan tambahan biar maknanya itu utuh. Selanjutnya, poin yang keempat yaitu jenis-jenis paragraf berdasarkan sifat dan tujuannya. Yakni diantaranya yang pertama, paragraf pembuka. Nah, paragraf pembuka ini merupakan awal dari sebuah tulisan atau gagasan yang dimana fungsinya akan mengantarkan pembaca kepada pokok bahasan yang akan dijelaskan. Kemudian yang kedua yaitu paragraf penghubung. Nah, paragraf penghubung ini terletak di antara paragraf pembuka dan penutup. Pada bagian inilah pembahasan inti atau permasalahan yang ingin dijelaskan penulis itu dijelaskan secara lebih rinci. Dan yang terakhir yaitu paragraf penutup. Paragraf penutup ini berfungsi untuk mengakhiri dari sebuah karangan atau tulisan, di mana di paragraf penutup ini juga biasanya berisi kesimpulan atau rangkuman dari karangan tersebut. Selanjutnya, di sini jenis paragraf berdasarkan kalimat utama. Jenis paragraf berdasarkan kalimat utama di sini ada 5 poin. Yang pertama, paragraf deduktif, induktif, campuran, tanpa kalimat utama. Terus yang terakhir, ineratif. Paragraf deduktif di sini kalimat utamanya ada di awal paragraf. Setelah itu diikutin penjelasan atau contoh. Terus paragraf induktif kebalikan dari paragraf
deduktif. Penjelasannya dulu, terus contoh, baru kesimpulannya. Kesimpulannya di sini berada di kalimat utama. Terus yang ketiga, paragraf campuran. Paragraf campuran di sini kalimat utamanya ada di awal dan di akhir. Selanjutnya jenis paragraf yang keempat. Paragraf berdasarkan tanpa kalimat utama. Paragraf tanpa kalimat utama di sini gak ada satu kalimat yang menonjol, tapi semuanya mempunyai peran yang sama pentingnya. Terus jenis paragraf yang terakhir, paragraf generatif. Paragraf generatif di sini kalimat utamanya ada di tengah paragraf, awal sebagai pengantar, tengah sebagai inti, dan akhir sebagai penjelasan tambahan. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan yang terakhir, yaitu paragraf berdasarkan bentuk unit tulisan atau sifat isinya. Yang pertama, ada paragraf narasi. Paragraf narasi ini merupakan paragraf yang menggambarkan suatu peristiwa yang dialami oleh tokoh-tokohnya. Nah, biasanya dalam paragraf narasi ini berisi tokoh, alur, latar, serta konflik, yang dimana tujuannya adalah menggambarkan peristiwa atau rangkaian cerita agar pembaca itu bisa seolah-olah membayangkan situasi yang terjadi. Kemudian yang kedua yaitu paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi ini berfungsi untuk melukiskan suatu objek, tempat, atau suasana dengan detail, sehingga pembaca itu bisa seolah-olah melihat, mencium, dan merasakan hal yang digambarkan. Yang ketiga yaitu paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi bertujuan meyakinkan pembaca terhadap pendapat atau suatu kebenaran dengan menyajikan alasan, data, atau bukti. Yang terakhir yaitu paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada si pembaca. Jadi kesimpulannya adalah paragraf merupakan unsur penting dalam karangan karena menjadi wadah gagasan utama yang dikembangkan secara logis melalui kalimat pendukung. Paragraf yang baik harus memiliki kesatuan, koherensi, dan kelengkapan pengembang agar memudahkan pembaca memahami isi tulisan. Paragraf memiliki berbagai fungsi seperti pembuka, penghubung, dan penutup, serta beragam jenis berdasarkan letak kalimat utama dan isi. Pemahaman terhadap konsep dan ragam paragraf ini memungkinkan penulis menyusun tulisan yang runtut, efektif, dan menarik. Mungkin hanya sekian pemaparan materi dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya tugas UAS Bahasa Indonesia kelompok 4 sudah selesai. Terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Fatih Lupiana Anggreni yang cantik sekali. Terima kasih atas bimbingannya selama ini ya Bu. Mohon maaf Ibu, selama ini kami banyak kekurangan. Ditunggu nilai A plusnya ya Bu. Sampai jumpa di semester selanjutnya. Tugas tak kecek. Tentu memudahkan. Yang baik, bukan yang baik. Diterangin dah.